jumpa lagi dengan saya Linda Wayudi di podcast saya. Kali ini saya kedatangan sepasang suami istri yang sudah saya anggap anak saya sendiri dan mereka juga menganggap saya bundanya. Nah, yang saya tahu dari mereka pertama dari nol dan mereka sekarang menurut saya menjadi pribadi yang sukses, baik di dalam pekerjaan, di dalam bisnis maupun di dalam keluarganya. Keluarganya sangat utuh dan harmonis. Hal ini saya nggak lihatnya dari Facebook atau Instagram, bukan. Keharmonisan itu saya lihat langsung dari mereka. Ketika saya harus berduaan dengan Ani di Singapura beberapa hari dan saya lihat dia bercanda-canda dengan suaminya dalam keadaan apapun dan mereka betul-betul pure, murni. Saya lihat murni. Bagaimana saya sampai bingung, ada ya suami istri kayak begitu ya, bercanda terus begitu. Nah, mari saya kenalkan dengan dua anak saya ini. Halo Ani, halo Edi. Thank you. Sesibuk-sibuknya dari negara, dari mana, dari Canggu tetap mau datang ke tempatnya Bunda. Thank you banget. Thank you atas undangannya. Iya, nah saya mau nanya nih, Edi sama Ani, kan nggak mungkin tuh ujuk-ujuk kalian terus bisa membina keluarga yang harmonis, maksudnya yang betul-betul satu hati. Jadi keluarga itu menurut saya kan nggak perlu harus pamer selalu bareng-bareng, tetapi yang secara roh, kalau kami bilang secara roh itu bersatu, dan saya lihat nyata itu di dalam keluarga kalian utuh, guyup, betul-betul tulus, saling mengasihi, itu saya lihat nyata di dalam hidup kalian. Makanya saya ngomong, bagaimana sih kalian tuh mulai dari nol, baik bisnis yang belum ada apa-apanya, Ani sama Edi tuh belum punya apa-apa belas, sampai sekarang bisnisnya udah merambah kemana-mana. Nah, boleh nggak cerita sedikit mengenai perjuangan kalian dari nol, supaya anak-anak muda zaman sekarang yang maunya instan, begitu lulus, begitu menikah harus semua serba langsung top, naik di atas. Nah, kalau top itu kan belum tentu orang tuanya langsung nyiapin gitu. Nah, saya kasih contoh kalian deh, mulai dari nol. Gimana? Dari siapa aja boleh, dari Edi maupun dari Ani. Dari papa aja. Gimana kamu mulai merintis? Yang pasti Bunda, kalau saya ceritain sih, ya dulu kan di bisnis sebelum saya nikah, saya bersyukur sudah karena saya dikasih ya kayak tempat sama bapak saya. Dulu saya ikut sama bapak, ya ikut jualan gitu. Dari sana saya dapat belajar, tapi itu kalau dulu kan nggak tahu kita kan, karena bapak saya kan keras gitu. Waktu itu ya kadang-kadang jengkel, tapi setelah kita masuk ke dunia bisnis, ternyata itu pelajaran yang sangat berharga sekali, sehingga kita kan bisa pahit. Nah, kadang-kadang dulu kan saya kan kuliah nih, pas pertengahan kuliah ini lah dikasih kepercayaan bikin toko. Nah, ini suatu dilematis, pilihan yang terbilang ya 50-50 kan. Nah, di situ kita juga diuji kan, mana yang mau dipilih gitu. Nah, ya dipilih, dan akhirnya ya kita harus ada juga, ini pilihan pasti ada yang harus dibuang kan, jadi dibuang dalam arti bukan dilepas begitu, itu pasti ada manfaatnya kan. Nah, karena itu saya dengan berani, dengan pertimbangan ini, saya pilih memang usaha yang dikasih bapak kan, tak lanjutin, ternyata yang ilmu yang saya pelajari berguna di sana, ya, berguna, dan akhirnya bisa jalan lah, itu jadinya jalan. Nah, ya jalannya kan kita tuh sendiri, belum punya kayak sekarang kan ada memilih, kita masih lakuin dengan gaya sendiri, semua sendiri. Akhirnya begitu jualan sendiri, nah, mungkin dia belum bisa. Nah, itu ya akhirnya kena kondisi yang mengalami kawan lagi kan. Nah, inilah pas kita doan ini mulai, nah inilah justru pas doannya ada yang kita dapatkan. Saya ketemu sama istri saya kan,
Nah nikah, nah ini dah. Dari sini mungkin ya masih waktu nikah tuh masih belum gini. Belum settle masih. Ya, tapi di sini ada kekuatan, nah otomatis saya kan dibantu dengan itu. Nah lagi kita dari bantu itu berapa tahunnya dengan semangat kita berdua tuh ya ada peningkatan gitu. Terus meningkat. Nah di sana mungkin kita bisa bersatu saling sharing kan, berbagi tugas kan gitu. Ya, untuk usaha mulai di Minit, ya tidak pengalaman saya. Nah setelah di Minit ini lagi kita kan punya kesempatan lain. Ya dengan juga kita harus menentukan pilihan berunding berdua kan mau di jalan apa ini ya dipilih nanti ya. Pasti saya memilih ikut di iuran kan. Nah di sini lagi dari iuran ini lagi banyak ilmu yang dapat, bukan iurannya lagi ilmu untuk mental hidup kita berkembang. Nah, itu yang saya bisa ceritain. Apalagi sekarang waktu COVID ini kan kalau dibilang berat, ya memang berat kan. Dari ilmu ini kita bisa menghadapi dengan ya baik dah gitu jadinya. Dengan ada jaring pengaman ya jadinya itu dah. Mental kita jadinya Lebih kuat. sangat kuat jadinya. Oh ini kita dipersiapin. Nah itu yang gini mungkin. Ini gimana? Kamu dulu kayak kalau nggak salah lulus Dokter hewan. terus bisa Dokter hewan Bunda, nikah, terus nggak tahu apa. ilmunya nggak dipakai. Ilmunya masih dikasih kesempatan Oke. pada saat hamil ikut PK, praktik sama temen gitu di Topati. Itu dikasih kesempatan, ya udah gitu kan. Mungkin dia kasihan juga itu langsung gitu jadi ibu rumah tangga gitu. Dikasih cuma 6 bulan sih Bunda dikasih. Setelah itu saya melahirkan. Udah melahirkan, usia anak 1 tahun itu kan masih beradaptasi sama lingkungan keluarganya suami kan. Tapi beruntungnya mertua itu sebenarnya baik, tapi kan lingkungan ini Berbeda, yang iya. berbeda gitu loh Bunda. Yang satu sisi saya merasa kayak jadilah gitu loh, kaget gitu. Kayak gini gitu. Jadi setiap ada teman yang nengok saya suruhin, lu jangan nikah. Ingat saya, lu jangan nikah kayak gini lu, kayak gini. Jeleknya aja yang saya lihat Bunda gitu loh. Karena saya ngerasain tamat itu, saya belum tamat pada saat nikah. Jadi pada saat wisuda itu udah melahirkan ya, itu wisuda. Terus sambil praktek gitu sama temen. Terus udah itu pas sebelum melahirkan waktu hamil tuh Bunda ya ngerasain banget saya tidak punya kerjaan, yang tidak pegang duit Bunda, dan dia perusahaannya lagi Kolaps. kalau ngomong kolab itu emang bener kayak di titik, bukan nol lagi sih Bunda, Minus. dan saya nggak tahu apa. Saya ingetnya pada saat melahirkan saya cari ipar yang ngasih tahu melahirkan di sini aja, di klinik ini gitu. Dulu Mbok itu ipar saya yang baik banget sama saya. Dulu Mbok melahirkan di situ 600 apa berapa gitu. Oh ya udah gitu. Waktu hamil periksanya di situ di Profesor di Denpasar. Untung dokter Surya itu ngasih tahu gini, udah nggak apa-apa dimanapun bisa melahirkan. Yang penting posisimu udah bagus, anaknya udah bagus. Melahirkan di situ Bunda, normal Bunda. Bayar 600.000. Saatnya pulang Bunda, itu sudah saatnya pulang. Besoknya suami saya nggak datang sampai malam. Saya ditungguin sama ipar. Kok nggak datang sih Bli Edi, saya bilang gitu. Iya gitu. Diteleponin, ya masih entar gitu. Dan saya baru tahunya itu beberapa bulannya saya baru tahu Bunda. Dia itu nggak punya duit untuk Nebus kamu. nebus 600.000. Dan saya nggak tahu, saya benar-benar nggak tahu kondisinya dia Bunda, karena saya bisnisnya kan beda tempatnya.
Saya di tempat mertua, bisnisnya di Ubud. Betapa baiknya suamimu. Emang nggak pernah ngomong deh. Dia nggak pengen buat kamu susah karena Iya. kamu kan baru melahirkan. Satu sisi dia pada saat itu harus tanda tangan bank bunda. Di rumah sakit loh dicari, di klinik itu dicari. Dia sama orang bank datang untuk saya tanda tangan. Dan saya nggak tahu itu tanda tangan apa. Saya tanda tangan bunda. Dan nggak tahu. Udah. Pokoknya saya percaya sama dia. Dan dia juga nggak mau bebannya itu sharing ke saya, nggak mau. Itu kuncinya nih. Iya. Kamu percaya sama dia. Nah itu. Makanya dia bangkit. Saya percaya sama dia. Terus pulang biasa, mertua tuh baik banget gitu. Tapi kan saya butuh makan bunda. Lagi nyusui, nggak pakai susu. Lapar bunda. Dia pulang siang, saya nyusui, nggak ada pembantu, sambil nyuci. Dan itu anak nangis, baru tidur kok nangis. Ternyata susu saya tuh nggak banyak karena saya makannya juga kayak malu gitu mungkin sama mertua gitu kan. Tidak ada yang namanya roti, tidak ada namanya camilan, nggak ada bunda. Jadi ke dapur makan. Jadi saya ini nangis bukan ini menyesali gitu. Bukan. Itu Ya. pengalaman Ya. hidup saya. Mertua kadang datang siang-siang, dipanggil-panggil di kamar, dibawain kadang makanan gitu. Nah yang satu sisi saya punya ipar cowok yang tanda kutip yang sering bikin saya tuh sedih gitu. Yang sering menyinggung saya bahwa saya nikah sama orang kaya. Ya begitulah. Jadi dalam hati begini bunda, kaya apanya gitu. Aku untuk makan, untuk susu anakku aja ada. Ya itu bunda. Ya sampai untuk kepengen makan jajan ingat banget saya bunda. Mertua saya itu goreng jajan Bali yang di apa namanya pakai banten loh bunda. Pengen camilan karena nggak ada camilan, jadi saya nyuri di atas dapur, saya nyuri ambil saya bawa ke kamar. Ingat sampai sekarang. Kalau saya cerita itu sama mertua saya ketawa, mertua saya kalau dulu nggak cerita, cerita kayak gitu kehidupannya bunda. Kenapa kamu bisa bertahan nih? Satu, saya ya percaya sama dia. Dia nggak mungkin membawa saya yang ke arah ke titik menjerumuskan saya dan keluarganya sama anaknya, nggak mungkin. Dan anak saya sampai umur itu nggak tahu ya bunda ya. Saya kasih dia kepercayaan, terus saya ke toko, mulai ke toko, belajar di situ bunda, dan dia dapat project itu project Balai Banjar ya. Itu mungkin rezeki anakmu ya nih. Itu dapat DP 60 juta bunda. Itu yang mulai dipakai muter. Dan saya yang background dokter hewan duduk di situ Mulai belajar. nggak tahu apa. Jangankan ngomong jenis kayu, apapun nggak tahu. Dia ke project, ditinggalin. Terus saya ada beberapa anak buah. Saya minta nomor telepon toko dia, saudaranya banyak toko bangunan. Saya nggak malu tanya bunda. Saya tanya dapat beli di mana, dengan harga berapa, boleh pinjam nggak? Karena kan kita udah nggak bisa bunda, udah bener titiknya bener-bener titik yang nggak bisa bayar, supplier aja nggak bisa bayar. Supplier udah nggak bisa percaya, nggak, siapa yang mau ngasih barang dalam kondisi kita nggak bisa bayar kan, gitu, nggak mungkin. Jadi saya minta tolong boleh nggak pinjem barangnya, nanti saya bayar, atau saya order barang, nyari supplier di mana yang ngasih saya ngebon,
supaya cepat dapat duitnya, karena pasti mereka akan nanti dulu orang supaya yang belanja nggak lari. Saya pinjam dulu di saudara, pinjam besi di saudara, dapat duit, dikip dulu untuk muter yang lain terus seperti itu Bunda. Proyeknya dia jalan. Jadi Edi juga merasa aman ya. Anik mulai bantu dan Dia percaya banget sama saya yang padahal notabene saya nggak tahu apa. Dan mertua saya masih punya toko waktu itu. Saya nanya-nanya ke mertua juga. saat itu anakmu sambil dibawa. Dibawa dan dia gendong ke proyek. Oh, Dia anak saya umur 1 tahun, saya jaga toko, dia pakai gendongan gitu, yang nggak kayak sekarang gendongan modern gitu, nggak Bunda. Dia pakai gendongan, dia bawa sepeda motor, diajak ke proyek di Ubud, keliling. Seperti itu terus. Dan saya dibantu IPA juga, mulai bangkit pelan-pelan. mulai pelan-pelan dipercaya. sama supplier. Poinnya saya dipercaya sama supplier. Kita dipercaya sama supplier. Jadi dikasih barang yang dulu sebelumnya nggak boleh ngambil barang tapi bayar cash. Tapi lama-lama kan saya ngomong, boleh nggak saya ngomong 1 minggu. Setelah udah dipercaya 1 minggu, saya janji dong harus ditepatin gitu kan. Jadi kayak muter gitu Bunda. Dia dapat project lagi gitu Bunda. Dapat proyek kan perlu barang, jadi saya bilang boleh nggak bayar 2 minggu. Akhirnya bisa bayar normal 30 hari, 40 hari. Jadi itu dipakai muter, terus dipakai muter. Kalau minus yang ngomongin minus tanda tangan bank itu udah bersyukur untuk cicilan bank yang lama aja udah syukur banget. Nah berjalan waktu bank yang nyari kita. Gitu Bunda. Jadi mungkin dilihatnya perputaran. Yang sebelumnya Bunda, yang sebelum terjadi itu tantang teng-teng dia bawa jaminan ke bank untuk pinjem. Sampai bawa referensi temen, ada temen punya supermarket yang ngasih, udah kamu ke bank ini deh, coba cari, bilang aja aku gitu. Ditanya-tanya banyak, gimana orang perputarannya sedikit siapa yang kasih pinjaman. Nggak bisa Bunda. Dari situ udah terus akhirnya Bank BRI yang nyari kita. Jadi kuncinya pertama kepercayaan. Iya. Kamu percaya sama Saya percaya sama dia dan dia juga percaya sama saya. Saya nggak tahu harga barang pun nggak tahu. Kita juga harus sadar kan, waktu itu kalau tidak salah saya hitung berapa sih saya beli itu. Bersara saya nggak 50 ya, apa 100? 350 juta minus. Ya. Zaman dulu Bunda tak ada 2000. Iya. Itu. Dan hebat ya, bisa bangkit. Itu teman-teman mungkin sumber dari mereka inspirasi bahwa kepercayaan itu. Mulailah membangun keluarga dengan kepercayaan. Apapun itu dari mereka latar belakang yang berbeda, yang mungkin dulu pertama juga Ani terkaget-kaget, loh kok ternyata Edi seperti ini, loh kok begitu. Pasti setiap pasangan akan begitu. Butuh pembelaan. Aku diginiin kok diam sih. Tapi istilahmu cocok loh nih, jet lag. Jadi orang kalau kawin itu masih jet lag, masih kaget. Kok begini ya gitu, orang kawin. Sama loh nih, saya dulu pertama kawin juga mengatakan, kok nggak enak ya orang kawin. Iya, karena kan hanya sendiri dulu. Sekarang banyak nih. Dan banyak yang zaman dulu Bunda, sebelum belajar, sebelum mengenal Bunda, belajar tentang kehidupan, itu ngelihat dan mendengar omongan orang itu merasa ke-distract, merasa terganggu. Iya. Apa omongan orang itu, kok aku diginiin sih? Aku kan sudah begini, kenapa sih aku nggak dihargai, kenapa sih aku nggak ini? Setelah berjalannya waktu gitu, saya belajar orang itu nggak bakalan berhenti untuk menilai kita. Sekarang responnya kita itu bagaimana sih gitu? Ya lagian kan
zaman kita sendirian nih masih kuliah tuh kan enak-enaknya banget. Nggak tahu apa ya bisa kayaknya begitu kawin, oh kaget kok kayak gini ya gitu. Kaget. Setiap teman, memang bener setiap teman, masih ada teman saya tuh sampai sekarang ya jadi teman akrab. Barusan ketemu juga tadi. Setiap dia nengok, saya bilang, lu jangan nikah. Lu jangan nikah. Karena dia udah nikah. Dia bilang gini, oh iya yang bener ya. Nikah kayak ini, aku yang sudah berpengalaman ngasih tahu dia. Lu bersyukur sekarang ada suami yang diajak sharing. Ada orang tua yang nyayangin kita. Gitu. Ngasih tahu ya begitu, kalau dulu beda. Nah, dalam perjalanan kalian kan nggak ujuk-ujuk bisa menyatu ya. Kalau yang tadi saya ngomong menyatu secara roh itu kan butuh proses gitu toh. Nah, Itu banget Bunda. nah itu kalian bisa mempertahankan keharmonisan kan kayaknya kalau saya lihat ya, saya nggak tahu, ini saya lihat kan kalian kayaknya tidak ada pura-pura, tidak ada jaim ya, kalian tampil apa adanya seperti itu. Dan zaman sekarang ini sedikit yang begitu nih. Menurut saya kebanyakan banyak make up supaya dilihat orang harmonis. Malah saya jarang foto berdua. Kalau anak saya yang nomor 2 yang komplain foto gitu. Kadang kalau gimana ya udah foto gitu. Foto sih foto, cuman untuk nge-share gitu tuh jarang Bunda. Jarang, kecuali emang ada momen gitu pas dia ulang tahun, itu pun rame-rame pas. Bagaimana kalian mempertahankan atau membangun suasana itu? Suasana harmoni, suasana yang ya saling menerima, itu gimana caranya kalian membangunnya? Kalau saya Bunda ya, nanti dia nggak tahu dia. Kalau saya Bunda, saya paling nggak bisa kalau dia tuh nggak ada di saya itu berapa jam gitu. Sore itu kan. Saya egois. Kalau saya dulu sebelum COVID kan saya suka pergi-pergi, kadang sampai malam atau kadang keluar kota itu sampai nginep gitu kan. Saya udah melepaskan di rumah gitu. Tapi kalau saya di rumah Bunda, Dia yang pergi. nggak bisa. Tanya dia, tak bener Bunda. Papa mau kemana? Ntar gitu. Kalau dia ada acara gini, nggak boleh sampai ini. Pokoknya kalau nggak ada dia, jam 5 aja, udah kerasa ini rumah sepi. Rumah itu nggak ada, kayak nggak ada auranya gitu loh Bunda. Jadi saya terorin dia. Saya telepon, Pak di mana? Naik gitu. Ya udah di samping aja, walaupun dia lagi ke mana yang penting udah ada di udah. Nonton gitu juga. Nonton, temenin nonton. Kalau Edi gimana? Ya sama sih sebenarnya, tapi cuma kayaknya itu situasinya itu kalau dia nggak mengambek kan Gina ini tidur nggak bisa. Tapi kalau dia bilang kayak ke Singapura udah ini itu sebenarnya ya memang ada yang kalau dia pergi yang benar-benar mau pergi ya kita kan senang aja gitu. Tapi kalau ada yang tidak terselesaikan dia beres dia pergi, nah ini nggak bisa lah. Karena dia berapa hari nggak bisa tidur, nggak nyaman tidurnya. Dan yang saya rasa ini sekarang ya sebenarnya gimana kita kan percaya, kita yakin. Tapi sekarang nggak ada ya kalau bilang oleh yang lain nggak ada dia ya satu gitu. Itu tambah kalau saya rasain tambah meruncing gitu kan. Terus ini. Oh ini ya yang perasaan. Dan memang mungkin ini kan dari dulu memilih dia kan. Yang saya tahu kemarin ini setelah belajar, saya bangga sendiri saya memilih dia gitu. Karena lama bisa berdoa ini loh jodoh saya, kan saya kan memilih jadinya, bukan bilang kayak itu jodoh. Saya dulu memang ini kok saya sampai bilang sebelum memilih dia tuh, kok jauh-jauh saya cari orang dari depan mata kan jadinya. Ya itu padahal benar-benar berarti saya berani memilih dulu, dan ini yang dipertanggungjawabkan sekarang ini kita jaga gitu. Kadang-kadang dia balik nanya terus gitu. Ini kok gini, bener ya?
gimana jelasin gitu. Padahal dulu Yang cemburu itu saya, Bunda. Bukan dia. Dia itu benar 1000% percaya sama saya. Yang punya kesempatan aneh-aneh itu saya sebenarnya kan, Bunda. Karena saya ketemu banyak orang, udah itu saya suka pergi-pergi, suka trip, dan dia benar-benar percaya sama saya, dan saya memegang dong kepercayaan itu gitu loh. Karena saya begini berkat dia gitu. Yang bikin saya ini juga sama dia tuh, Bunda ya, lempeng orang, Bunda. Saya tambah yakin. Kadang-kadang ada juga yang ngomong gini, kan biasa teman-teman ngumpul gitu lah, alah siapa percaya suami kayak gitu kan. Enggak, aku yakin Edi nggak kayak gitu, tak bilang gitu. Biasa aja, cowok nggak mungkin gitu. Tapi saya tahu dia gitu, nggak mungkin kayak gitu. Orang dulu pernah dapat SMS yang gitu aja saya sampai tanyain, saya ngambek, cerita ini gimana nih, ceritain. Enggak, ini temen WA, terus tak hapus. Terakhirnya hanya ada terima kasih semua gitu kan. Ini cewek, ini gimana sih, apa sih ini gitu kan. Saya yang curiga, kalau dia enggak. Tapi sekarang udah gini, Bunda. Saya percaya dia, 1000% saya percaya. Karena dia pasti akan membawa saya dan keluarga saya itu ke lebih baik lagi. Karena dia sudah ngomong juga, ngapain kayak gitu deh. Bikin susah ya. Nyari masalah. Nah, kayak cerita yang kemarin kan ada SMS dari teman kan. Nah itu memang SMS-nya ya bagi saya pribadi kan, ini temen ini kok bilang salah sambung, ini orangnya benar gitu. Saya hapus biar dia nggak baca, kalau dia baca nanti ribut, ternyata ribut. Ini lah kadang-kadang kita tuh ya situasi kita pilih baik, ya itu kan jadi adatnya aja kan sebenarnya. Kadang-kadang saya aja kadang ya mungkin beda pendapat kan. Apa yang ada keluarin aja gitu kan, kita kan boleh-boleh aja berpendapat, tapi akhirnya nanti itu ya harus ada yang satu yang disepakatin gitu jadinya. Kalau kita oke ya kan lain jadinya. Nah saya nggak mau, memang kadang mungkin sering ikut seminar kan, sampai habis seminar malah bukan baik, bertengkar gitu. bertengkar ya, seminar apa ya bertengkar. Pokoknya kalau ada seminar tentang pertumbuhan diri itu setelah itu pasti bertengkar, karena sama-sama merasa sensitif jadinya. Harusnya begini loh. Kayak saling menggurui. Saya menggurui dia menggurui saya nggak terima, dia nggak terima. Jadinya di mobil itu ribut dulu, Bunda, gitu. Setelah itu pasti yang kita dapat tadi ya, udah selesai dan sudah. Apa yang kita dapat tadi ya? Kan seperti ini, kita menyadari semua. Kita harus kayak contoh gitu, Bunda, bersyukur, jangan mengeluh gitu. Jangan mengeluh dalam hidup, dalam hal apapun, bersyukur dalam hal apapun. Kita itu ngejalanin hidup ini pastilah ada gininya gitu kan. Terus dapat sesuatu, saya langsung ngomong, gini loh maksudnya itu tuh tadi Pak, gini, dia nggak terima gitu kan, bukan, bertengkar, karena semua sok pinter. Tapi setelah itu, yang kita dapetin itu sebenarnya garis bawahnya adalah gini, kita bertanggung jawab lah atas hidup kita sendiri, bener nggak? Ya udah beres. Ternyata apa sih kita tengkarin gitu, pakai lucu-lucu aja. Tapi pernah nggak sampai ke titik sampai saya udah pisah? Pernah, Bunda. Oh ya? Pernah, Bunda. Ya pernah. Itu bukan bukan disebabkan oleh siapa itu enggak. Karena sama-sama merasa tidak dihargai. Sama-sama merasa aku lo punya peranan ini, tapi kamu nggak menghargai saya. Dia juga seperti itu gitu. Aku merasa nggak dihargai. Itu hanya karena miss kata-kata. Kalau terjadi sampai begitu tuh berapa lama kalian nyelesaikan? Ini nggak sampai Enggak. 3 hari apa? saya minta ngambek. Pokoknya saya mau pergi, udah
ngomong, pokoknya aku minta pisah gitu. Karena kayaknya kalau aku nggak dihargai orang lain aku nggak masalah. Tapi kamu yang sudah tidak menghargai saya ngomong sama dia. Dia sudah maksudku ngomong begini loh. Saya udah jelek, dia mau ngomong bagus-bagus juga nggak keterima gitu. Pokoknya aku minta pisah. Mana surat aktenya semua sini bawa. Dia enggak dia bilang enggak, sini saya orangnya keras kan bener. Dia kasih nih digituin saya. Dia ngasih loh. Lu takut loh Bunda, siapa yang mau pisah? Enggak mau pisah. Satu sisi mau pisah. Karena mikirnya, waduh anakku gimana, orang tuaku gimana, orang tuanya dia gimana. Secara personal kita nggak ada masalah, tidak ada masalah sama sekali. Yang menjadi masalah yang sempat bertahun-tahun yang lalu itu karena omongannya dia yang pencetusnya adalah saudara yang penggelapan duit gitu kan. Terus saya dianggap cuci tangan, nggak peduli gitu kan, rasain kok aku yang kena gitu kan, kayak gitu. Jadi itu. Tapi biasanya kalau kejadian sampai puncak gitu yang minta maaf siapa duluan? Sama-sama Bun. Ya kalau cerita yang kemarin itu lucu sebenarnya. Kalau saya kan yakin, ya, ini sebenarnya kadang-kadang dia yang untuk prestasi, ya ini kan boleh bilang. Saya nggak tahu kok dia nggak yakin, kok dia ngasih surat, saya nggak tahu apa sih begini. Apa maksudnya dia minta surat dan kamu kasih? Cinta itu kan tidak harus berdamping, itu saya udah bilang ya. Cinta tidak harus memiliki katanya. Dan itu tak kasih suratnya. Ya kalau dia cinta, apa sih arti surat itu kan sebenarnya? Tahu dia nanya, gimana cara ngurus itu? Sedangkan itu masih cinta itu kan nggak bisa kan? Kan tadi kan cerita tuh. Begitu, gitu. Tak kasih udah. Kan itu kan ada cinta juga kan. Dia tertekan di sini tuh sama saya, dia tertekan, mending tak kasih udah. Gitu. Cuma kan nanti prosesnya panjang. Wah di pengadilan kan kita dipikirin tuh di pengadilan kiraan gampang gitu. Bukti itu saksi siapa jadi saksi kan kita tahu gitu. Ya syukur itu. Saya sampai searching Bunda. Searching untuk mengajukan pengadilan untuk minta cerai apa aja, ternyata ada saksinya. Nah, saksinya mereka memang kita nggak pernah bertengkar, yang nggak pernah Bunda memang, karena kalau saya jadi saksi saya bilang tuh saya ngomong sama itu pasangan yang paling harmonis Pak Hakim tuh bohong gitu. Saya ngomong sama ipar saya nangis, saya udah pegang surat nih Bunda, pegang akta perkawinan. Terus aku minta sini aktoku, sini ijazahku. Kasih semua, tapi dalam hati, kok lu kasih sih? Sama sih. Terus Bunda besoknya kan, tapi masih di rumah nih Bunda, nggak pergi gitu. Tapi aku mau pergi gitu. Ngomong sama iparku, tak WA, tolong naik gitu, naik dia. Dia kan jaga toko. Terus tak kasih tahu, nangis lah dulu, gini-gini ceritanya, gini-gini. Dia nyalahin dia, gitu. ipar saya nyalahin dia. Itu Bledi itu loh gitu. Enggak, pokoknya mau ini saya nggak ada. Saya nggak ada apa-apanya di sini. Tapi perlu saksi tau mau ini. Saya sih bilang gitu. Saya perlu saksi gitu. Nembok tak mau. Jadi buntu kan? Pinter Edi ini ya. Semua saksi nggak bisa. Siapa orang memang. Terus kan kita nggak ada masalah. Secara personal kita memang baik-baik aja. Hanya omongan yang merasa wih gaya sekali karena merasa aku diginiin gitu. Ternyata nggak sampai berapa hari, 2 hari. Sampai 2 hari. Visual saat gitu tuh ya benar ya. Ya katakan ya bertengkar ini bilangnya. Tapi puncak-puncak itu sebenarnya hanya kebahagiaan dulu. Ya kalau kita sadar bahwa kebahagiaan dulu di situ juga adanya nih. Iya. Apalagi satu hari kita udah bahagia gitu. Kalau doa kalau ya kan ya Tuhan kan. Kamu nggak ngerayu-ngerayu dia habis itu. Kalau ngomong Dia nggak bisa ngerayu Bunda. kalau ngomong udah
kali kasih pula gitu. Karena dekat gitu kan, ya di pantat sih biasa udah dekat aja terus. Katanya dikasih hadiah aja gitu. Oh, nuntut hadiah. Dia memang tipenya bukan orang romantis. Ngomong mah gini enggak. Tapi saya tahu dia gitu loh. Dari gestur tubuhnya pun saya tahu. Jadi kayak kebingungan kayak gini tuh. Aku ngapain? Saya yang gini. Saya menyadari diri saya. Oh, aku salah. Apa karena sok harga diri apa gitu. Aku yang malah tidak menghargai diriku. Makanya ngomong gitu. Ngomong 2 harinya ngomong sudah. Kayak gimana nih Pak? Udah, sini suratnya. Disimpan sama dia. Itu titik yang paling setelah itu ya artinya miss itu ada, tapi yang enggak yang gini Bunda. Saya punya ekspektasi terlalu tinggi mungkin ya. Saya pengen suami saya tuh benar-benar punya karisma yang lebih gitu. Tapi semua itu datangnya dari diri sendiri. Papa, tolong dong baca ini, tolong baca ini gitu. Nah, kalau dia nggak baca, saya marah. Itu yang bikin kadang missnya, yang bikin bertengkar. Bertengkar tuh bukan gitu nggak, tak diemin dia. Kalau udah tak diemin, dia udah ininya udah kayak kebingungan, kayak apa sih, kebingungan aja dia gitu. Tak kasih tahu Pak, aku nggak, terus terang aku nggak suka kayak gini. Tapi kalau Papa mau berubah, hidup kita berubah lebih baik lagi, itu datangnya dari diri kita. Mau nggak Papa merubah diri Papa? Yuk baca yang ini, bagus kok yang ini. Sampai sekarang dia Bunda udah baca buku motivasi lah, buku yang ya The Secret, The Magic yang gitu-gitu, sama punya jurnal syukur gitu. Udah mulai. Dan dia sering dijadikan contoh. Ada coach Arisandi dulu kalau lagi coaching Bunda, dijadikan contoh kalau ada teman-teman yang ngadu tentang suaminya gitu tuh. Saya kan udah nggak lagi. Kalau dulu kan suami saya tuh begini loh. Sekarang udah enggak gitu loh. Karena saya tidak bisa merubah suami, dan suami juga nggak bisa merubah saya. Yang bisa merubah adalah diri saya sendiri. Dan dia dijadikan contoh. Itu loh Edi, suaminya Ani, setiap dulu diajak seminar, training, itu pasti bertengkar. Kan dia tahu, mungkin dia cerita sama aku tadi saya cerita dulu gitu. Sekarang malah Edi yang WA saya bilang terima kasih sudah ada kemajuan begini, sudah ini. Itu hebat, dia sudah mau belajar sendiri. Kalau saya bilang ini perjalanan kehidupan itu kembali dari mindset. Saya sama suami sampai sekarang, posisi sekarang itu karena ditempa sama mental. Ngomong aset, uang, kekayaan itu sementara. Itu bisa hilang kapanpun. Kalau salah aja hilang. Tapi kalau skill kita masih, mental kita masih untuk selalu saya bisa, itu pasti akan dapat lagi. Itu yang saya dapatkan dan itu saya selalu tumbuhkan. Suami saya juga begitu, ke anak-anak pun saya begitu. Selalu saya kasih tahu, Mama nggak butuh anak yang pintar di dalam juara 1 terus, enggak. Mama hanya mau anak Mama itu satu, jujur, bertanggung jawab, dan kreatif. Karena itu modal pertama nanti, percayaannya. Itu yang bikin kami sampai ke titik sekarang. Ya, yang saya lihat dari kalian, kalian saling percaya, ya. Saya lihat banget itu.
Kan saya sering pergi jalan sama dia itu. Dua, kalian cara berpikirnya juga sederhana, artinya ya ini hidup dijalanin begitu, nggak usah harus seperti si A, seperti si B, Iya. nampak seperti A, nampak seperti B. Penampakan. Ya, kalian tampil apa adanya. Jadi mungkin itu teman-teman bisa kita menginspirasi dari ini. Jadi untuk pasangan-pasangan muda, jangan takut untuk mulai dari nol. Mereka bukan mulai dari nol tapi minus. Bagaimana, dan Tuhan kasih jalan. Ya, asal ada kepercayaan. Iya. Tuhan kasih Dan jalan. mau membuka diri. Ya, sekarang sudah berapa puluh tahun ya menikah? 21 ya. 21. 21 tahun melewati Iya. padang belantara, dan sekarang sudah memetik hasilnya 3 anak yang luar biasa, terus karier yang menanjak. Oh ya, Anik ini juga bergabung di salah satu insurance dan dia sudah jabatannya juga sudah sampai atas. Yang masa pandemi pun ya masih ada passive income yang masuk karena berkat dia membimbing timnya demikian baik, dan itu sudah jalan. Dan tidak hanya itu ya Nik, Iya. sudah menumbuhkan banyak orang ya. Nah, itu di sini. Ya, Sukses itu bagi saya, kalau sukses sendiri itu sudah biasa. Tapi bagaimana kita bisa mengajak lagi orang lain untuk sukses bareng-bareng. itu baru sukses yang Itu sejati. yang sukses sejati. Ya. Itu di bisnis saya di Prudential. Boleh kok, boleh promosi kan. Ada anak-anak muda yang mungkin bingung mau kemana, habis lulus nggak tahu mesti kerja apa, atau misalnya tadi Ibu Pertiwi saya sempat ngobrol, dia bilang banyak juga jabatan-jabatan di atas yang dalam pandemi ini Iya benar. lost dan sayang ilmunya. Harus kemana dia bingung. Iya. Jadi mungkin ada yang instan, jadi misalnya maaf bukannya jelek, misalnya dia di online, supir online terus kan itu bagus, cuman maksudnya kan skillnya dia nggak dipakai itu loh. Jadi mungkin bisa Ani bisa Kalau- promosi, jangan takut gitu. Kalau gabung itu dengan kami jangan takut gitu loh. Iya, kalau di Prudential itu, kalau pengalaman saya banyak hal yang didapat di sini. Background pun tidak harus dari orang punya atau dari tamatan S1, S2, enggak. Jadi siapapun itu punya kesempatan untuk sukses di bisnis asuransi. Bisnis asuransi itu bukan menjual asuransi, bukan menjual polis, tapi kita membangun orang-orang di sini. Ada 3 hal yang saya dapatkan di sini. Bisa teman-teman juga dapatkan kalau mau join di sini, adalah kita bisa membantu diri kita sendiri dulu. Dalam hal apa? Ilmunya. Bahwa apa sih sebenarnya asuransi itu? Apa sih orang tujuan berasuransi? Terus kalau udah gitu, apa sih yang saya dapatkan? Jadi otomatis kalau udah berkecimpung di sini, secara spiritualnya mendapat membantu kita sendiri karena menolong orang. Itu hal keduanya menolong orang. Income kita dapat, kita juga nolong orang. Menolong orang dalam artian kita menyelamatkan keuangannya dia pada saat terjadi resiko. Yang ketiga adalah bagaimana kita juga ngajak orang lain yang kemungkinan dia nggak punya income apapun, ayo belajar di sini, kita sukses bareng-bareng. Gitu. Itu yang saya dapetin di bisnis asuransi, dan saya di Prudential, dan saya ada di MRT Group. Itu saya dapatnya banyak banget. Berkat di bisnis asuransi ini saya dapat, disinilah benar-benar kuliah kehidupan yang saya dapetin.
seperti apa sih punya mental, seperti apa sih punya mindset. Itu yang saya dapetin di sini. Itu menular ke keluarga saya, menular ke anak-anak, menular ke suami, ke saudara. Jadi saya juga ngajak saudara saya yang ipar saya yang memang notabene nggak punya kerjaan, saya ajak bareng di sini, yuk kita sukses bareng di sini. Dan dia sekarang udah agency director juga. Dan dia dari bisnis Prudential ini dia sudah memiliki rumah sendiri. Dia single parent sebelumnya, bisa nguliahin anaknya 2 dari bisnis asuransi. Kita bisa nolong orang, kita juga menolong diri kita sendiri. Jadi untuk anak-anak muda yang baru selesai kuliah yang masih bingung mau kemana, mungkin ini salah satu alternatif bisnis yang mungkin Tanpa modal, bisa menjanjikan iya. banyak. Modalnya hanya mau belajar dan niat dulu. Belajar dulu apa sih di sini. Setelah itu nggak ada denda untuk oke, ternyata saya nggak cocok di sini. Itu sebenarnya bukan ngomong nggak cocok, niatnya yang nggak ada untuk belajar. Kalau cocok itu hal apapun sih yang ini, yang bilang pekerjaan itu saya mesti cocok. Sekarang saya gini, Ani, di sini. kamu mulai dari toko, kemudian kamu ke bisnis asuransi, dan sekarang kamu merambah lagi mau buka ini lagi, buka itu lagi. Di mana dapat energinya? Semangat Bunda emang, karena punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuan untuk kehidupan ya Bunda ya. Saya ingin kayak sekarang nih, contoh musim COVID, pasti banyak yang kayak otomatis project suami saya pasti berkurang. Coba anak buahnya itu, yang staff-staffnya dia, yang buruhnya, tukang-tukangnya dia itu kan otomatis nggak ada kerjaan Bunda. Dan kebetulan ini bisnis yang baru ini itu datangnya dari klien saya. Oh, oke. Itu enaknya gitu loh. Di sini itu banyak peluang yang bisa kita dapatkan asal kita bisa membuka diri. Klien saya nelpon minta upgrade, minta kartu yang paling bagus. Yang dulunya saya ini loh ada pengenalan, ada kartu yang paling bagus, dan dia nolak, belum. Dan pas covid gini dia nelpon minta apa sih ini yang dapatnya, minta upgrade, dan upgrade-nya harus ke luar negeri, ke Singapura. Lah tanda tanya dong, ini dulu dia ikut 500, jadi satu keluarga kalau nggak salah dia ikutnya itu nggak sampai 2 juta, nggak sampai 3 juta, satu keluarga berlima. Sekarang minta luar negeri, budget minta sampai 15 juta. Kan ini bisnisnya apa sih gitu kan? Maka kamu dikasih bisnisnya. Saya nanya, saya ingin ngorek-ngorek dulu kemampuannya seperti apa sih. Ya udah, orang namanya juga pengen yang terbaik, tapi juga melihat dulu dong ini kemampuan bayarnya seperti apa, bisnisnya apa. Oh ternyata bisnisnya running banget Bunda, dan bisnis itu apa sampai dia ditarget banyak dan saya nggak bisa memenuhi. Dan saya diminta orang, kenal nggak Bu Ani yang bisa buat kayak saya? Atau Bu Ani mau nggak? Saya bilang nggak bisa, belum. Ada teman tak kasih Bunda. Temennya running. Temennya running. Ketemu lagi kan sama dia Bunda. Ketemu lagi untuk yang untuk kartu di handphone Widupas gitu, saya ketemu lagi biar dia download gini, terus cerita-cerita. Kayak ini bagus juga. Udah, saya malu sama dia dulu. Saya ngomong gini, oke, saya mau belajar gitu. Saya mau gitu enggak, saya mau belajar. Saya cari teman saya yang suruh kerja sama dia. Saya belajar. Saya yuk Pak, ini kesempatan. Yuk. Dan saya juga kepengen mensosialisasikan insurance di kampung. Itu ininya
visinya juga benar. Punya tujuan bahwa saya bisa ngajak karyawan lebih banyak lagi. Iya. Dan ini sudah ada yang nampung, malah ditarget lebih banyak lagi. Why not? SDM ada. Iya. Itu yang tujuan saya, Bunda. Makanya saya mengembangkan bisnis yang baru ini. Jadi saya belajar itu dan saya nggak malu, Bunda. Datang ke situ melihat, anggaplah ya tanda kutip, Bunda, bukan menjelekkan gitu ya. Tapi orangnya low profil, cerita dia, dan dia bersyukur. Karena ya, Saya bisa sekarang setiap satu truk saya dapat segini. Saya bisa, orang minta penangguhan pembayaran bunga bank malah saya bayar. Orang bank sampai nanya kok corona bisa malah bayar semuanya. Malah sampai harus nutup banknya. Artinya udah hutangnya udah berkurang banyak gitu. Saya belajar di situ. Apa sih yang dia dapat? Dan saya edukasi dia bahwa Bapak ini udah ini enggak rekeningnya, jangan dijadikan satu. Cerita gitu. Jadi arahnya nanti akan mengarah bahwa kamu perlu proteksi nih. Tapi saya menyelam juga bisnis ini, saya belajar juga dari dia. Luar biasa. Ke situ lagi, ke tempat teman saya, nasabah saya, nanya langsung, oke, saya mau yang ini, tolong ajarin saya. Dan dia ngomong ini, Bu Ani sama Pak Edi diajarin lagi, nggak mungkin. Jangan kayak gitu, saya perlu belajar lagi, benar. Terus bolak-balik sama dia berdua, saya jadi sopir, kadang dia jadi sopir, berdua bolak-balik gitu. Dapat banyak saya. Itu tujuan saya, bukan untuk sendiri lagi gitu. Lebih ayo kita berbagi, minimal dia bisa menghidupi keluarganya. Sekarang dulunya dia pulang, itu mumpung juga lebaran pulang, sekarang dia udah bingung ngambil kerjaan apa, gimana keluarganya. Ya udah, Bagus, keren. Tuhan kan memberkati semuanya. itu berkat Ya. semesta. Thank you banget Ani sama Edi sudah meluangkan waktu ke sini. Thank you. Semoga pembicaraan Dia ini sariawan sebenarnya. semoga ini Saya jadi emang berkat. Ya, jadi berkat buat banyak orang yang mendengarkan. Jadi jangan takut untuk mulai sesuatu dengan nol. Tuhan akan memberkati kita, menjaga kita. Hanya dibutuhkan saling percaya dalam sebuah keluarga. Oke, Shalom. Terima kasih. Sampai Terima kasih. jumpa.